Mari kita membaca bersama-sama dari kitab suci Injil Yohanes pasal ke-17 dari ayat yang ke-11 dan seterusnya. Injil Yohanes pasal yang ke-17. Kita mulai baca dari yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhilah sukacitaku di dalam diri mereka. Saudara-saudara, ayat 14 semua membaca, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kita membaca kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Bukakanlah mata rohani kami dan batin kami masing-masing, sehingga kami lihat sesuatu yang mulia dari firman-Mu. Di dalamnya tersimpan bijaksana, kebenaran yang luar biasa, yang melampaui segala marifat dan melampaui segala pengertian manusia. Tuhan, kami bersyukur hanya Roh-Mu yang kudus yang mungkin mengungkapkan dan membuka rahasia semuanya daripada firman untuk menjadi pimpinan bagi kami masing-masing. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu di dalam tempat ini, dan berikanlah hati kami ketaatan dan sungguh-sungguh penuh perasaan takut kepadamu untuk menerima pencerahan dari Roh-Mu yang kudus. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita sudah bicara daripada ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Dan di dalam ayat ke-9 Yesus berkata, aku berdoa bagi mereka dan tidak berdoa bagi dunia. Ini menjadi satu kalimat yang sangat-sangat kontroversial dan menimbulkan sesuatu ketegangan, menimbulkan satu benturan pikiran kita. Kenapa Yesus begitu sempit? Mengapa Yesus berdoa bagi seluruh dunia? Dia justru tidak katakan doa untuk semua orang di dunia. Dia hanya berkata kami berdoa bagi mereka, bukan berdoa untuk dunia. Apakah berarti ini diskriminasi? Apakah berarti ini pilih kasih? Apa artinya ada eksklusiveness di dalam lingkungan kekristenan? Saudara-saudara, pada waktu engkau bicara tentang pilihan, bicara tentang predestinasi, langsung menimbulkan ketegangan antara orang dunia yang mendengarkan firman Tuhan yang kau sampaikan pada saat menyinggung istilah pilihan dan istilah predestinasi. Kalau demikian, bukankah Allahmu tidak adil? Bukankah Allahmu memandang buluh? Bukankah Allahmu sangat mendiskriminatif sehingga ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih? Langsung timbul ketegangan. Langsung timbul pertarungan konsep ide yang tidak bisa menerima ini. Kita mau menanya satu hal yang paling hakiki. Kalau waktu firman Tuhan sudah mengatakan sesuatu, lalu pikiran kita tidak bisa terima, apa yang terjadi? Kalau saya tidak bisa terima satu proklamasi daripada firman Tuhan, saya mau tanya, apa yang terjadi? Lalu kesimpulan yang paling dangkal, berarti firman Tuhan salah. Karena Alkitab telah mencatat sesuatu yang lawan dengan logika saya. Saya bukankah orang pintar, bukan saya orang terpelajar, bukan saya orang rasional, intelijen. Saya bukan orang yang sudah dilatih dalam pikiran.
Kenapa firman Tuhan begini? Ini yang tulis pasti bodoh. Ini yang tulis pasti kurang pendidikan. Sehingga menulis sesuatu yang tidak masuk akal. Ini adalah reaksi pertama. Reaksi kedua adalah coba pikir. Mungkin tidak logika saya yang salah. Mungkin tidak ajaran Tuhan melampaui logika. Kalau kemungkinan, maka bagaimana saya harus menemukan kesalahan saya, kekurangan saya, sehingga saya tidak bisa sinkron dengan firman Tuhan. Nah, ini dua sikap. Yang pertama, langsung memvonis Tuhan salah, firman Tuhan salah. Ini dilakukan oleh banyak orang yang overconfident, yang menganggap diri lebih pintar dari Tuhan Allah di dalam segala zaman. Khususnya abad ke-17-18 timbulnya semacam gerakan di dalam sejarah filsafat yang dinamakan Enlightenment Movement atau di bahasa Jerman Aufklärung. Aufklärung selalu menjadi aufkeliru, saudara-saudara. Karena mereka anggap diri adalah sudah matang, sudah menjadi orang paling dewasa di dalam sepanjang perjalanan di dalam zaman sejarah. Maka Ivan Immanuel Kant mengatakan satu kalimat, we human being have come of age now. Kita sudah masuk ke dalam pendewasaan. Kalau kita sudah masuk ke dalam periode pendewasaan dalam sejarah, maka kita tidak boleh ditipu lagi. Kita tidak boleh dikelabui lagi. Kita harus menyatakan mandiri, independen. Maksudnya apa? Manusia sudah pintar, manusia sudah matang, manusia tidak boleh lagi ditipu oleh agama-agama yang kuno. Maksudnya adalah agama-agama pada zaman kuno tidak mengetahui potensi manusia yang berkembang. Maka mereka kira manusia itu bodoh, sehingga boleh ditipu, dikelabui, boleh ditutup-tutupi. Tapi sekarang kita sudah masuk akal, sudah menjadi orang yang akal balik. Saudara-saudara, kalau kami sudah menjadi orang yang dewasa, sudah matang, maka kita menolak semua ajaran yang tidak benar. Saudara-saudara, dengan cara itu manusia melewati 250 tahun. Semenjak zaman Aufklärung, Enlightenment, maka rasio ditinggi-tinggikan. Kalau dulu gereja menghakimi orang yang pintar, sekarang orang pintar menghakimi gereja. Kalau dulu orang beriman menghancurkan mereka yang tidak beriman, sekarang orang tidak beriman pakai rasio mau menghancurkan iman yang dianggap terlalu ketinggalan zaman. Nah, ini adalah sesuatu pemindahan daripada semua takhta penghakiman di dalam sepanjang sejarah. Apa yang saya katakan tidak didiskusikan, tidak dibahas oleh gereja-gereja yang tidak mengabari Injil kepada kaum intelektual. Mereka menganggap ini tidak penting. Tapi bagi saya yang melewati gelombang, melewati kesulitan, dan melewati lembah bayang-bayang maut, bagaimanakah intelektualitas manusia bertempur dan bergempur dengan seluruh ajaran Alkitab. Sehingga pada waktu saya masih umur 17, saya hampir tinggalkan gereja. Nah, akhirnya saya menyerahkan diri dan berkata, bagaimanapun Tuhan, saya kembali kepadamu. Setelah engkau memberi jawaban, saya akan pergi ke seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum intelektual yang mengalami kesulitan beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, semenjak itu encounter saya dengan orang-orang yang modern, yang rasa diri intelektual itu terjadi di mana-mana, dan ratusan ribu kasus di dalam 55 tahun ini mengakibatkan saya menjadi salah seorang pendeta yang membawa banyak kaum intelektual kembali beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, jikalau firman Tuhan diproklamasikan dengan satu statement yang sangat mutlak, ternyata berbeda dengan konsep intelektual saya yang tidak bisa terima, maka harus bagaimana? Apa yang terjadi? Pertama, firman Tuhan salah. Kita klaim independen, tolak dia, jangan percaya kepada dia. Kedua, jangan dulu, jangan cepat-cepat vonis. Mungkinkah intelektual manusia bersalah? Kalau mungkin, kesalahan di mana? Kenapa bisa bertentangan dengan firman Tuhan? Maukah kita rendah hati, menyelidiki, menilai kembali, mengetahui dengan jitu di mana kesalahan manusia?
Saudara-saudara, manusia perlu 250 tahun baru menyelesaikan hal keadaan counter seperti ini. Di dalam hal ini saya minta saudara dengar kalimat di bawah itu. Bagaimana dengan mereka yang mati di tengah-tengah 250 tahun, belum mempunyai kesempatan menemukan kerusakan dan kelemahan manusia, mereka sudah meninggal dunia. Kasihan sekali, bukan? Setelah manusia menemukan, ternyata rasio bukan mutlak. Ternyata rasio manusia tidak sempurna. Ternyata rasio kita sangat terbatas. Dan firman Tuhan mempunyai unsur yang melampaui batas. Lebih tinggi daripada limitasi rasio kita. Tapi pada waktu tahu, sudah tidak ada kesempatan. Karena sebelum tahu sudah mati. Saudara-saudara, sampai abad ke-20 akhir, di dalam pikiran-pikiran manusia yang menuju kepada postmodernisme, barulah manusia sadar modernisme terlalu gegabah, modernisme terlalu angku. Dan sulitnya adalah orang yang angku tidak pernah sadar dia sedang berada di dalam keangkuhan. Nah, ini satu ilustrasi yang saudara harus tahu. Adakah orang sedang iri hati, dia rasa dia iri hati? Masih ada. Dia tak senang sama orang lain. Dia iri hati. Tapi dia tidak mau ngaku. Dia tidak ngaku iri hati. Tapi hatinya ada iri hati. Dia tidak mau memakarkan. Tidak paparkan kalau dia iri hati. Tidak kelihatan gejala iri hati. Tapi siapa yang tahu orang itu iri hati? Paling sedikit dia tahu sendiri. Benar gak? Saudara kalau jawab atau tidak jawab bahaya. Karena itu mengaku dirimu ada perasaan seperti ini. Saudara-saudara, waktu engkau iri hati, engkau bertampang tidak iri, tapi hati nuranimu sedikit demi sedikit memberitahu engkau sedang iri kepada dia, bukan? Dia lebih cantik dari engkau, dia lebih pintar dari engkau, dia mempunyai kesempatan lebih besar dari engkau, dia mempunyai keunggulan lebih nonjol dari engkau. Engkau iri. Tapi saya tanya pertanyaan kedua, waktu orang itu betul-betul sombong, dia sadar tidak dia sedang sombong? Ini yang tidak gampang. Ada yang bilang, coba lihat, saya lagi sombong. Iri hati disadari orang yang iri. Kesombongan selalu tidak disadarkan oleh orang sombong. Itu sebab hati-hati. Pada waktu engkau menyombongkan diri, engkau tidak pernah dibubuhi dengan sadar, insyaf, dan peka. Saya sedang sombong. Nah, di situ kejatuhan sombong menjadi kejatuhan lebih berbahaya daripada kejatuhan dosa yang lain. Ini suatu hal yang sangat mengerikan. Engkau berada di dalam kesombongan, engkau tidak sadar. Nah, itu sebab saudara-saudara, pada waktu manusia berada di dalam kesombongan, keangkuhan, bahkan menghina Tuhan, dia tidak sadar dia sedang berada di dalam kejatuhan kesombongan. Di situ tidak ada kemungkinan manusia ditolong. Saudara-saudara, Aufklärung adalah satu zaman manusia sedang sombong, tapi tidak sadar kesombongan. Karena menurut apa yang kita nilai, menurut apa yang kita taksirkan sendiri, kita tidak salah kok. Yang salah pasti Tuhan. Maka kita berani dengan semangat yang mutlak untuk melawan yang mutlak-mutlak. Saudara-saudara, kita memakai semangat kemutlakan karena kita diberikan konsep dan sifat kemulakan Tuhan di dalam hati kita sebagai tanda kita dicipta menurut peta teladan Allah. We are created after the image and the likeness of God. That is the reason we are like God. And God is the only absolute one. We are the only being given with the concept and understanding of the absoluteness. Saudara-saudara, manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Dan Allah satu-satunya mutlak yang mutlak. Dan manusia satu-satunya dicipta dengan konsep, pengertian, kesadaran, ada kemutlakan. Tapi konsep kemutlakan tidak menjadikan kita sendiri mutlak-mutlak. Konsep kemutlakan hanya membuktikan kita dicipta menurut kemutlakan Tuhan dan diberikan peta teladan dan mempunyai konsep kesempurnaan seperti itu. Tapi konsep itu tidak berarti kita sudah mutlak, kita sudah sempurna. Dan dengan konsep kemutlakan kita mau memutlakkan diri itu melalui satu proses. Itu proses memutlakkan diri adalah proses yang dikerjakan oleh iblis untuk mengganti Allah dengan yang bukan Allah.
Dan ini dikerjakan oleh setan sendiri. Akhirnya gagal total. Dan dia mengalihkan itu untuk ambisi manusia. Pada waktu seorang pemuda, seorang pintar, seorang kaya atau seorang berintelektual tinggi berusaha memutlakan diri, dia sedang mempergunakan proses kemutlakan itu untuk menjadi Allah palsu. Saudara-saudara, sedang memutlakan diri dan proses untuk mewakili Allah yang sejati. Dia adalah Allah yang palsu. Dan ini dikerjakan oleh setan sendiri. Dan dia sodorkan perjalanan yang pernah dia tempuh untuk engkau mengimitasi, engkau mengikutinya. Saya melihat seluruh Aufklärung berada di kelemahan yang besar seperti, tetapi bahaya adalah tidak sadar. Timbulnya postmodernisme bagi saya adalah satu pecutan daripada Tuhan. Dan adalah kesadaran diberikan oleh Tuhan. Setelah hampir 250 tahun baru manusia sadar postmodernisme sudah menyatakan kelemahan modernisme. Postmodernisme memberitahu kepada kita rasio bukan segala sesuatu. Intelek manusia tidak sempurna. Kemutlakan kita, kemutlakan di dalam proses. Kemutlakan kita bukan kemutlakan yang mutlak. Kemutlak yang mutlak hanya satu, yaitu Tuhan Allah. Kemutlakan yang tidak mutlak, itu kemutlak yang dicipta hanya peta teladan saja. Tapi kemutlak yang tidak mutlak, sekarang mau menjadi mutlak melalui proses memutlakkan diri, itu menjadi Allah palsu. Saudara-saudara, pada waktu postmodernisme menyatakan, membuktikan, menunjukkan bahwa rasio itu tidak sempurna. Rasio itu tidak mutlak. Mereka yang tadi dikelabui di dalam proses kemutlakan ini banyak sudah meninggal dunia. Mereka diam 250 tahun. Sebelum sadar ini banyak sudah mati. Nah saudara-saudara, maka saya tanya satu pertanyaan lagi. Mengapa Tuhan tidak memberikan mereka kesempatan sampai mengerti semua baru meninggal dunia? Berarti saudara-saudara, waktu kita terlalu pendek untuk mengetahui rencana Allah yang kekal. The eternal will of God is not so easy to be understood in the shortage of our limited time when we are living on this earth. Kita hidup di dunia selama berapa puluh tahun, itu sebab takutlah kepada Allah. Ini menjadi pesan yang terakhir dari buku Pengkhotbah. Selesai semua ini, maka kesimpulan adalah takutlah kepada Allah. Karena ini adalah permulaan dari segala bijaksana. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Kalau engkau tidak mempunyai bijaksana seperti ini, engkau tidak mempunyai perasaan rendah diri dan takut kepada Tuhan, engkau akan dibawa oleh arus kemutlakan, arus memutlakan diri, arus proses menjadikan dirimu yang tidak mutlak mengganti menjadi Allah palsu untuk mengganti Allah yang mutlak. Saudara-saudara sekalian, itu sebab pada waktu kita tidak mengerti, satu-satunya yang bisa kita ambil sikap adalah God. I can never understand everything about you. The only thing I should understand, I am under you. I should obey you. That the fear of the you become the foundation of my wisdom. Perasaan penuh takut kepada Tuhan ini menjadi dasar bijaksana yang aku perlu miliki di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, maka kembali kepada tema tadi. Pada waktu Alkitab mengatakan sesuatu yang kita sulit mengerti, khususnya predestinasi, maka saya menyimpulkan dengan dua kalimat. Allah yang berbijaksana tertinggi, dia meskipun tidak memberikan alasan yang cukup, yang mungkin kita mengerti, dia telah mengumumkan, dia memberi predestinasi. Allah yang mempunyai hak yang tertinggi, kalau tidak mempunyai hak, tidak mempunyai wewenang untuk mempredestinasikan sesuatu, dia Allah apa? What kind of God is Him? If even He Himself do not have the sovereignty to determine this, what kind of God is He? So I believe God is the one who got the privilege and the total power to say predestination is there. Kedua, Allah yang maha daulat, kalau tidak mempunyai hak menentukan siapakah Allah ini, dia Allah apa itu?
Itu sebab when come to the most difficult thing in understand predestination, we should confess two main important point. First, the sovereignty of God is the highest. Second, the wisdom of God is supreme. Allah mempunyai kuasa tertinggi. Allah mempunyai kebijaksanaan yang tertinggi. Kedua hal ini membuat kita takluk kepada Dia. Because you are the all-sovereign God and you are the all-wise God. Your sovereignty and your wisdom assure what you do never wrong. Saudara-saudara, apa yang dikerjakan Tuhan tidak mungkin salah. Apa yang ditetapkan Tuhan tidak mungkin tidak mempunyai kuasa dan kebijaksanaan yang tertinggi. Maka aku menyerahkan diri. Aku tunduk kepada engkau. Sampai pada satu hari, kalau engkau telah menyatakan kebenaran itu secara tuntas dan sempurna dipaparkan di hadapan saya akan berkata, aku bersyukur. Now I understand. Saudara-saudara, suruh anak umur 2 mengerti seluruh rencana papanya. Itu adalah terlalu kejam, bukan? Saudara-saudara, suruh anak SD mengerti teori daripada Einstein itu terlalu kejam, bukan? Demikian juga manusia bagaimana mengerti segala rencana Allah. Itu tidak mungkin. Satu-satunya harus kita terima, yaitu bagaimana mempunyai perasaan takut kepada Tuhan dan mengaku bijaksana Allah lebih tinggi daripada bijaksana manusia. Kuasa Allah lebih tinggi daripada kuasa manusia. Jikalau kita di hal tidak mengerti langsung memvonis Allah salah, maka kita sendiri bersalah dalam dua hal. When you reject the sovereignty of God and you reject the wisdom of God, you think you are more powerful. You think you are more wise. Orang yang menolak predestinasi secara tidak sadar sudah menolak kedaulatan Tuhan dan menolak kebijakan Tuhan yang tertinggi. Itu sebab di dalam ayat-ayat tadi Yesus Kristus berkata kepada kita, kecuali anak yang binasa, maka semua aku pelihara mereka. Yesus berkata, aku berdoa bagi mereka, aku tidak berdoa bagi dunia. Oh, diskriminasi. Ini memandang bulu. Ini sesuatu pilihan yang tidak adil. Jangan kita langsung memvonis seperti itu. Karena di dalam pasal 17 ayat 9 muncul kalimat ini yang sedikit beda dengan pasal 17 ayat ke-20. Dan ada lagi yang satu adalah yang lain. 3 hal saya paparkan bersama sini. Ayat 9. I pray for them, but do not pray for the world. Ayat ke-20. I pray for them and pray for those who listen to their word and believe in me too. Dan ketiga, I do not pray for the world. Jadi sini ada 3 lapisan. Lapisan pertama, mereka yang kupilih, mereka yang menjadi rasul, aku doakan mari mereka. Kedua, ada orang-orang yang mendengarkan khotbah mereka. Setelah rasul memberitakan Injil, lalu mereka terima menjadi orang yang percaya kepadaku, aku juga berdoa bagi mereka. Nah di sini 2 grup. Grup pertama, rasul yang dipilih. Kedua, orang Kristen yang mendengar Injil dari pemberitaan rasul lalu terima percaya kepada Yesus Kristus. Ketiga, dunia yang tidak mengenal aku, dunia dengan Injil tidak menerima aku. 3 lapisan ini, the disciples, the believers, and the world. I pray for them and I pray for those who believe in me after listening to the word of those disciples. Third, the world who never believe in me. Saudara-saudara, bukan 2 lapisan tapi 3 lapisan. Lapisan pertama, Injil yang diberitakan oleh rasul-rasul. Mereka orang dipilih langsung oleh Tuhan. Ini ayat ke-9. Lapisan kedua, orang yang dengar Injil yang diberitakan oleh Rasul, lalu percaya kepada Yesus Kristus, menjadi believers. Dan mereka pergi lagi mengabari Injil, lalu orang yang mendengar, sedang dengar, percaya kepada Yesus, menjadi another believers. Dan orang yang another believer pergi mengabari Injil lagi, orang yang dengar Injil, percaya kepada Yesus, menjadi another believers. And all the world, so those who believe after listening to the word of God becomes believers
in the universe. Jadi Universal Holy Church, gereja yang kudus dan am. Ini kelompok kedua. Ketiga, mereka di dunia yang meskipun pernah mendengar Injil tidak mau terima, tidak mau percaya, maka mereka adalah kelompok ketiga. Tiga kelompok ini, siapa akan menerima doa fase ke-17? Yesus berkata, I pray for them. Ayat 9, I pray for those who listen to the word and believe in me. Ayat ke-20, but I do not pray for the world. Ayat ke-9 bagian kedua. Saudara-saudara, mari kita membaca ayat ke-9 dan ayat 20 untuk mempunyai pengertian yang lebih jelas dan berkonsep ini. Ayat 9, aku berdoa semua. 1, 2, 3. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ayat ke-20, semua membaca. Dan tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, saudara-saudara, di sini dua ayat mengandung tiga wilayah. Pertama, I pray for them. Kedua, I pray for those who listen to their word, their proclamation, and believe in me. Ketiga, I do not pray for the world. Saudara-saudara, di dalam tiga lapisan ini, rasul-rasul yang dipilih Yesus sendiri pada abad pertama adalah orang pertama yang didoakan di dalam pasal 17 ayat ke-9. Lalu setiap zaman semua orang dengar Injil lalu percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang didoakan oleh Yesus di dalam ayat yang ke-20. Tetapi mereka yang sudah atau tidak dengar Injil atau sesudah tapi tidak menerima Tuhan, mereka adalah orang yang tidak didoakan oleh Yesus Kristus. Diskriminasi, pandang bulu, Yesus Kristus telah mempunyai ketidakadilan. Saya tidak akan katakan itu. Saya akan katakan di dalam proses. Ada yang dipanggil dulu, ada yang dipilih, ada yang dipanggil. Yang dipilih itu sedikit, yang dipanggil itu banyak. Yang pertama-tama dengan Injil harus mengabarkan lagi. Nah, mereka sudah mengabar Injil harus membawa banyak orang mendengar. Dan orang mendengar ada sebagian yang percaya dan sebagian tidak percaya. Yang percaya juga akan masuk ke dalam kaum pilihan. Nah, di sini kecuali mereka yang ditentukan oleh binasa, tidak ada satu yang hilang. Berarti semua yang dipilih Tuhan sendiri. Dan mereka yang dipilih Tuhan setelah mendengar Injil menjadi orang Kristen, masuk ke dalam kaum pilihan secara universal. Ini semua didoakan oleh Yesus Kristus. Ini ada ayat ke-9. Dan sesuai itu dia mengatakan, engkau telah memberikan mereka kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikmu adalah milikku. Dan segala milikku adalah milikmu. Milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Kitab minggu lalu baca sampai ayat ke-10. Meskipun penjelasan tidak tuntas seperti bagian pertama di dalam khotbah hari ini. Tapi saya minta saudara perhatikan. Waktu Yesus mengatakan, engkau telah memberikan mereka kepadaku. Masih ingat? Kita mengatakan, meskipun diberikan Allah Bapa kepada Allah Anak. Allah Anak tidak take it for granted. Allah Anak harus dengan curahkan darah, dengan menderita sengsara, dengan bertempur dengan kematian untuk boleh melewati kematian dan bangkit untuk mendapatkan mereka menjadi milik Kristus. Nah, ini adalah ajaran yang kita terima minggu lalu. Abraham demikian, Daud demikian, Yosua sama Khalid demikian, Musa demikian, Yesus Kristus sendiri menjadi teladan seperti ini. Bukan karena sudah diwariskan, sudah dijanjikan, maka dia sembarangan ambil terima begitu saja. Tapi dia berjuang. Sekarang banyak anak orang kaya gagal karena langsung mendapat warisan dari papa. Tidak usah berjuang. Kalau papa miskin kerja setengah mati menjadi kaya, lalu kekayaan begitu dikasihkan sama anaknya.
Anaknya mulai rusak karena mereka mendapat warisan tanpa perjuangan. Yesus Kristus tidak demikian. Yesus Kristus diberikan segala bangsa oleh Allah Bapa kepada dia. Tapi Yesus Kristus mendapatkan segala bangsa bukan menerima begitu saja. Dia menerima melalui mencurahkan darah, menderita melalui taat sampai menjadi sempurna, baru mendirikan gerejanya. Saudara-saudara, sengsara mendahului kenikmatan. Kematian harus mendahului kebangkitan. Salib mendahului mahkota. Penderitaan mendahului kemuliaan. Ini prinsip Alkitab yang menjadi pendidikan untuk seluruh umat manusia. The education of mankind. Bukan family education. Bukan school education. Bukan college education. Bukan university education. Bukan social education. Dan the education of total mankind. Seluruh manusia harus belajar dari pendidikan ini melalui Yesus Kristus. Allah berkata, aku memberikan segala bangsa kepadamu. Tetapi engkau harus mati di atas salib untuk membeli dengan darahmu segala bangsa, segala suku, segala negara, segala bahasa. Manusia ditebus oleh darahmu baru menjadi orang Kristen yang sejati. Saudara-saudara, banyak orang mengajar jadi orang Kristen yang seenaknya. Percaya Tuhan nanti jadi kaya. Saudara-saudara, kaya cara apa? Tidak usah bersusah-susah mencari uang. Kaya dengan cara pintar cari modal, tanam modal. Tidak usah berkeringat untuk menjadi kaya. Saudara-saudara, semua uang yang diperoleh dengan tidak ada susah payah, gampang hilang dan tidak bernilai kekal. Semua uang yang diperjuangkan dan sungguh-sungguh bayar harga akan bernilai kekal dan akan mempunyai akal yang sangat dalam adanya. Saudara-saudara sekalian, pendeta-pendeta mengajar asal berkat Tuhan tiba, terima saja. Tidak usah kerja berat. Terima saja, percaya Tuhan bisa menjadi kaya, bisa menjadi sukses. Teologi kesuksesan, teologi kemakmuran telah melumpuhkan iman orang Kristen. Saya bersyukur kepada engkau di gereja seperti ini. Karena pendetamu telah merencanakan semua kesulitan-kesulitan yang harus ada. Supaya engkau bukan menjadi orang yang hanya menerima begitu saja. Saudara-saudara, begitu banyak anak orang kaya sampai generasi ketiga sudah tidak bisa cari duit. Karena engkau mereka kerja setengah mati. Papa mereka mempertahankan. Dan mereka mulai terima segala sesuatu tanpa kerja. Maka generasi pertama cari uang. Generasi kedua pakai uang. Generasi ketiga minta uang jadi pengemis. Inilah keluarga orang kaya. Strateginya sering terjadi di dalam ulangan dari sejarah. Ulang-ulang. Terus berbahagialah mereka yang mengerti apa yang dikhotbahkan di dalam mimbar ini. Saudara-saudara sekalian. Dan Yesus berkata, engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka milikmu. Segala milikmu ada milikku. Segala milikku ada milikmu. Ini kalimat komunis kan. Ya. Komunis suka bilang milikmu ada milikku. Milikku ada milikmu. Komunis yang asli adalah Bapa dan Anak. Holy Father and Holy Son. They live the true communistic world. Tidak ada komunis yang sesungguhnya seperti ini. Hanya di dalam Yesus Kristus. Dan komunisme di dunia adalah komunisme yang liar. Komunisme yang sesungguhnya adalah komunisme yang ada di dalam surga. Yang dimiliki oleh Bapa itu miliki Anak. Yang dimiliki oleh Anak itu milik Roh Kudus. Yang dimiliki oleh Roh Kudus itu milik Bapa. Dan yang dimiliki Anak milik Roh Kudus juga milik Bapa. Ini komunisme yang asli. Semua filsafat ideologi di dalam dunia hanya kopi daripada Allah saja. Karena manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Kita mau hidup komunisme. Tapi kita tidak mau belajar dari Holy Community. The Holy Trinity. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang menjadi dasar komunisme. Dasar komunitas yang paling asli di dalam sejarah. Kita tidak malah belajar. Kita ikut-ikut. Lalu komunisme cara apa? Caranya pakai benci. Caranya pakai rebut. Caranya pakai crash. Daripada lapisan. The crash among the classes.
Kaya miskin, crash, revolusi, rebut uang, bagi rata. Ini namanya komunisme. Itu bukan Alkitab. Alkitab mempunyai cinta kasih sebagai dasar dari komunitas. Di dalam komunisme pakai benci sebagai dasar dari berkomunitas. Ini perbedaan yang paling besar. Di dalam apa yang kita pelajari dari Tuhan, Allah Bapa adalah kasih, Allah Anak adalah kasih, Allah Roh Kudus adalah kasih. Allah memberikan segala sesuatu kepada anak dengan cinta kasih. Anak itu menjaga segala sesuatu karena cinta kasih kepada Bapa. What you have given me, I preserve them. Not even one among them will lost. I preserve and everyone. Engkau berikan kepadaku, aku memelihara mereka. Di antara mereka tidak ada satu yang kehilangan. Karena aku memelihara, yang kau berikan kepadaku, yang kau berikanku adalah milikku. Yang aku pelihara adalah milikmu. Saudara-saudara, kalimat ini kita membagi manusia menjadi 4 macam. Pertama, milikmu adalah milikku. Milikku adalah milikmu. Semua 1, 2, 3. Milikmu adalah milikku. Milikku adalah milikmu. Tapi jangan ngomong sama itu teman sekolahmu ya. Jangan bicara sama itu asrama. Milikmu adalah milikku. Milikku adalah milikku. Nanti dia tempeleng engkau, saya tidak jamin. Karena dia punya barang, tetap dia punya. Yang kau punya, kau punya. Tidak boleh sembarangan. Tapi kalimat ini muncul. Di mana? Dari mulut Yesus. Yours is mine. And mine is yours. Ini macam pertama. Kira-kira macam pertama itu orangnya siapa? Mari kita menyelidiki dari logika. Melalui kalimat ini, manusia dibagi 4 macam. Kedua, milikmu adalah milikmu. Milikku adalah milikku. Ini orang biasa, semua 1, 2, 3. Milikmu adalah milikmu. Milikku adalah milikku. Oke ya, tanda ya. Ini barang saya, ada tanda tangannya. You jangan pakai ya, ini barangku. Yang ku punya, kau jangan pakai. Yang mu punya, jangan pakai. Apalagi kalau badannya, besarnya beda. Jangan ganti pakaian, saudara-saudara. Kalau saya kurus pakai pakaianmu, maka terlalu longgar. Masuk angin dari mana-mana. Kalau engkau kurus sekali, pakai baju besar, bisa. Tapi engkau gemuk pakai baju kecil, akan pecah belah karu-karuan. Anda daging yang keluar di sini, di sana. Karena terlalu kecil pakaiannya. Milikmu adalah milikmu. Milikku adalah milikku. Ini orang biasa. Ini macam kedua. Jangan lupa ya, nanti saya uji ya. Macam pertama, milikmu adalah milikku. Milikku adalah milikmu. Macam kedua, milikmu adalah milikmu. Milikku adalah milikku. Ini macam ketiga, milikmu adalah milikku. Milikku tetap milikku. Semua 1, 2, 3. Milikmu adalah milikku. Milikku tetap milikku. Ini macam apa? Coba pikir ya. 4 macam dunia. Di dunia ada 4 macam manusia. Macam pertama mirip siapa. Macam kedua apa. Macam ketiga. Macam ketiga ini langsung ngomong, langsung ketawa. Milikmu adalah milikku. Milikku tetap milikku. Kok enak ya? Berani betul ya. Milikmu adalah milikku. Milikku tetap milikku. Ini macam apa? Coba pikir. Macam keempat, milikmu adalah milikmu. Milikku tetap juga menjadi milikmu. Ini macam apa? Ikut. Milikmu adalah milikmu. Milikku juga adalah milikmu. Nah saudara-saudara, milikku adalah milikmu. Milikmu adalah milikku. Seluruh kitab suci cuma 1 kali di ayat ini. Dan ayat ini akan menjadi pencerahan untuk seluruh dunia. The only time in the Bible, yours is mine, and mine is yours. The only ones in this verse. And this will be illumination. Inspiring message for the whole world and for the whole history of mankind. The whole literature and whole culture of a human being. Saudara-saudara. Karena kalimat Yesus Kristus. Milikmu adalah milikku. Milikku adalah milikmu. Ini hanya terjadi di dalam Allah Tritunggal yang sejati. Karena yang punya Bapa adalah yang punya anak, yang dipunyai oleh anak adalah yang punya Roh Kudus. 3 ini adalah komunitas yang paling asli, sempurna, murni, dan yang sejati. Dan itu komunisme yang asli. Semua ideologi manusia adalah satu failure of the interpretation of the word of the truth of God.
Maka when human being misinterpret the truth of God, becomes all kinds of ideology. Saudara, istilah ideologi mulai dari abad ke-18. Dan istilah ini dulu tidak ada. Ideologi bukan pikiran filsafat. Ideologi ada sesuatu yang sudah dijadikan sistem dengan pikiran manusia yang menjadikan satu institusi. Saudara-saudara, ideologi manusia semua adalah misinterpretation of the understanding of the word of the truth of God. Semua sesuatu penyelewengan, manipulasi, atau sesuatu pembengkokan, sesuatu penyesatan dari pengertian firman Allah menimbulkan semua ideologi manusia. Dan komunisme adalah misinterpretasi daripada komunitas di dalam Trinity. Saudara-saudara, misinterpretation of the community life in the Trinity God, that is becomes komunisme. Komunisme di dunia ini adalah misinterpretasi, adalah semacam kesalahan, semacam bidat yang timbul daripada salah mengerti Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara, yours is mine, mine is yours. Ini adalah hidup Trinitas yang asli. Kedua tadi, yours is yours, mine is mine. Itu hidup seperti engkau dan orang lain di seluruh masyarakat. Itu sebab kalau engkau mengambil orang punya barang, langsung hukum mungkin dilakukan kepada engkau karena engkau mencuri. Yours is yours, mine is mine. Why you take mine as yours? Engkau mencuri, engkau sudah kriminal, engkau sudah berbuat dosa. Ini macam kedua. Kamu punya milikmu, aku punya milikku. Ini adalah hidup seperti masyarakat sekarang di dalam seluruh dunia. Ketiga, mine is mine, yours always mine. Itu mental apa? Mental perampok. Nah, saudara-saudara, waktu perampok punya saya, pasti punya saya, punya kamu, saya juga ingin mempunyai. Mulai timbul serakah yang mau ambil orang lain. Saudara-saudara, perampok bukan hanya memakai pistol. Perampok yang pintar pakai segala cara dagang yang tidak jujur, merampok melalui legalitas, lalu uangmu menjadi milik dia. Itu banyak sekali. Banyak orang yang lebih pintar memikir sebelum adanya hukum negara mengikat, dia sudah merampas uang orang lain. Itu semua perampok intelektual yang besar sekali. Itu juga disebut sebagai binatang ekonomi. Saudara-saudara sekalian, yang kau punya milikku, yang ku punya milikku. Aku sudah mempunyai begitu banyak, aku mau merebut engkau punya. Cara yang lebih kasar, merampok. Lebih halus sedikit, berjudi. Lebih halus sedikit, dagang tidak masuk moral dan menjalankan perampokan terhadap cara orang lain. Nah, saudara-saudara, hal ini saya tidak meneruskan karena ini akan sama menjadi interest sekali menganalisa semua macam bagaimana mengambil uang orang lain menjadi milik sendiri. Caranya banyak sekali. Saudara-saudara, sebenarnya saya kalau mau katakan lebih kasar, tetapi dilegalisirkan karena manusia berdosa masih memerlukan sistem seperti ini. Sekarang kalau engkau pinjam uang dari bank, engkau bayar bunga berapa? 5%, 1 tahun ya. 1 tahun. Tapi kalau sekarang engkau taruh uang di bank 0,25 ya. Jadi kenapa ya? Mana ada keadilannya? Saya taruh uang di you, kasih 0,25. You kasih saya uang, you ambil 5%. Saudara, di dalam perjalanan ini, maka engkau tidak lihat inflasi. Engkau cuma lihat di dalam jangka waktu yang panjang ini. Uang masuk, uang naik, uang masuk, uang keluar. Engkau tidak sadar. Selain inflasi, itu melalui permainan bank. Banyak uang yang hilang dari orang yang simpan uang di dalam bank. Tapi menghibur diri, angkanya tambah. Dulu 100.000, sekarang 100 lebih. Berapa? Bukan 102.000 loh. 100, 200. 100.000 lebih 200. Sudah tambah 200. Sudah bertumbuh. Sudah berkembang. Engkau perkembangan pelan sekali. Tapi engkau kalau mau rugi, besar sekali. Cara itu bikin bankir itu kaya. Semua orang yang menjadi dokter yang hebat. Pakai Mercy. Pakai itu BMW. Pakai itu Rolls Royce. Semua bankir yang kaya, lawyer yang kaya, semua mempunyai keuntungan lebih daripada seharusnya.
Saya tidak berarti itu salah. Itu dilegalkan. Tapi di belakang legal masih ada sistem rohani yang kita tidak bisa nilai. Tapi di belakang itu ada satu kalimat. Uangku itu uangku. Uangmu seharusnya juga kalau mungkin jadi uangku. Ya. Kalau bisa hari ini masih uangmu. Besok jadi uangku. Karena apa? Saya main cara, main saham, main cara, main judi, perampok itu dianggap berdosa. Tapi main saham dianggap legal. Main bank dianggap legal. Banyak main tapi sama. Artinya adalah bagaimana menjadikan uangku itu selamanya tetap uangku. Uangmu juga menjadi uangku. Lebih hebat lagi, jangan pakai uang sendiri, tapi pakai uang umum untuk mencari lebih banyak uang umum. Dari umum menjadi pribadi, dari punya milik semua menjadi milikku. Itu orang paling pintar pikiran itu, dia akan maju dagang lebih cepat. Lalu dia sembah sujud, dia dihormati oleh semua orang termasuk pendeta. Pendeta-pendeta yang melihat orang kaya langsung goyang ekor. Pendeta-pendeta yang melihat orang kaya memerlukan uang persembahan mereka langsung menjilat mereka. Berdosalah engkau. Selain engkau menerima hasil daripada keuntungan mereka, engkau harus mengecek, harus mendidik, harus memberitahu kepada mereka bahwa dunia ini sementara. Dan mereka harus mempunyai perasaan takut kepada Tuhan. Dan mereka harus mempunyai hati nurani. Tidak mencari uang. Jangan-jangan engkau mengejar kekayaan terlalu gesa-gesa. Akhirnya menjual jiwamu menjadi milik iblis. Saudara-saudara. Di tengah-tengah engkau mendapat keuntungan. Jangan lupa setan juga ingin mendapatkan keuntungan. Dan keuntungan dari setan adalah milikku, kau pun milikku. Itu perampok terbesar. Maka dia akan biarkan engkau menjadi orang Kristen. Biarpun engkau ajaran salah, tidak apa-apa. Yang paling penting engkau menjadi milik dia. Nah saudara-saudara, banyak pendeta tidak melihat akan hal ini. Sehingga mereka tidak mengajarkan ajaran yang benar dari Alkitab. Sendiri sekongkol dengan dunia. Seorang adalah pemilik gereja yang ribuan anggota. Nyonyanya bilang, you mesti dengar khotbah Stephen Tong. Karena khotbahnya lain sama konsep yang selama ini kita terima. Mungkin dia itu benar. Maka dia dengar khotbah. Dia dengar nyonyanya, lalu datang dari khotbah. Pelan-pelan dia rasa, iya, beda. Pengertian reform beda sekali. Lalu dia dengan rendah hati mau belajar. Sudah belajar. Dia mengetahui banyak hal yang tidak beres di dalam gereja yang dia pimpin. Lalu dia akhirnya berdoa kepada Tuhan. Saya mau meninggalkan yang salah ini. Saya mau kembali yang benar. Tetapi kalau menjadi gereja reform, anggota akan hilang banyak. Dia susah gumul. Akhirnya pada waktu dia mengatakan saya mesti robah lagi. Menjadi gereja reform. Waktu dia menjadi gereja reform, anggotanya langsung hilang 2.000 orang. Kenapa? He tried to go to follow Jesus and walk in the narrow way. Jalan itu lebar. Pintu itu besar. Yang masuk itu banyak. Dan menuju ke neraka. Engkau jalan yang sempit. Pintu yang kecil. Yang menemukan sedikit. Menuju kepada hidup yang kekal. Saudara, kalimat-kalimat Yesus jangan diputar. Jangan ditwisted. Jangan dimanipulated. Mari kita kembali kepada asal. Dengar firman Tuhan. Paul Washer di dalam satu khotbah mengatakan, many people have already forgotten that narrow way. Kita sudah lupa ajaran Yesus Kristus. Jalan yang sempit. Pintu yang kecil. Orang menemukan itu sedikit. Itulah jalan yang benar. Kita mau kaya. Kita mau lebar. Kita mau sukses. Kita mau makmur. Akhirnya yang engkau miliki adalah uang. Yang memiliki kamu adalah setan. Engkau menjadi milik setan. Engkau tidak sadar. Engkau masih Kristen kok. Nyanyinya Kristen. Tapi cara dapat uang cara setan. Engkau Kristen? Engkau sungguh Kristen? Tidak gampang menjadi orang Kristen yang sejati. Tidak gampang masuk ke dalam kerajaan surga. Alkitab mengatakan orang kaya masuk ke dalam surga. Seperti unta masuk ke dalam lubang jarum. Masuk ke dalam lubang jarum. Unta yang besar itu sulit. Saudara-saudara, ayat ini tidak dibahas oleh orang. Mana mereka tidak suka ayat-ayat kayak begini.
Kalau mungkin comot-comot, cari-cari, pilih-pilih ayat yang menyenangkan supaya lebih banyak datang ke gerejanya. Kenapa gereja yang besar-besar tidak nama gereja? Saya tantang sekarang. Kenapa gereja reform nama gereja? Karena apa? Karena apa? Bikin satu tempat bisa 20.000 orang. Tidak ada nama gereja. Kenapa di Jakarta? Kenapa banyak tidak pakai nama gereja? Kenapa tidak pakai gereja? Kalau nama gereja berarti sudah menjadi tempat suci. Kalau sudah menjadi tempat suci, tidak ada orang mau sewa. Yang sewa tidak berani masuk. Tapi kalau tidak disewakan orang lain, itu maintenance fee-nya begitu besar. Supaya ada income. Itu sebab tidak gampang pikul salib. Tidak gampang jalan sempit. The way is narrow. And we have forgotten that narrow way. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus mengajar di sini. Dan dia berkata, mine is yours and yours is mine. That is true communism in the Holy Trinity. Saudara-saudara, yours is yours, mine is not mine. That's a selfish life in our society. Hidup selfish, hidup setiap orang mempentingkan sendiri. Itu adalah hidup masyarakat yang kita miliki. Seorang murid saya tanya, kenapakah kalau kita mobilnya kesenggol sedikit, sakitnya kita turun, lalu cari orang yang berhenti, ayo ketokkan kembali, bayar kerugian saya, karena ini mobil saya rusak. Kenapa? Mine is mine, yours is yours. Maka itu ada satu garis yang jelas. Tetapi herannya, kalau orang lain mobilnya tabrakan, kita bilang, tak apa-apalah urusan dia. Mari kita pergi. Kalau itu mobil kita yang dipinjam, tabrakan, kita mulai gelisah sekali. Karena apa? Mine is mine, yours is yours. Tidak peduli. Satu kali saya tabrak, bawa sepeda motor, habis khotbah 5 kali. Tahun 68, saya pulang ke rumah. Di tengah-tengah sepeda motor, terlalu capek, saya tertidur. Akhirnya begitu, jalan. Satu beca keluar, saya tidak lihat. Piang, tabrak. Saya tabrak, saya jatuh di pinggir jalan. Sampai sekarang sepatu hilang satu, belum tahu ketemunya di mana. Nah, hari itu cuma sisa satu sepatu. Lalu tidak lama banyak orang keliling. Sudah keliling selesai. Akhirnya ada seorang, loh Patong ya? Kenapa di sini engkau? Saya waktu lihat sudah segi pusing karena kekar otak. Saya kekar otak 3 kali. Puji Tuhan masih ada otak. Saudara-saudara. Kekar otak pertama kali tahun 65. Kedua kali tahun 68. Tahun 65 waktu di Jakarta. Sesuai kekar otak. Lalu ada orang bawa saya. Karena saya cuma ingat satu nomor telepon. Ada orang datang bawa saya ke Witautang di Krekot. Dan di situ saya dibungkus dengan perban. Lalu saya paksa diri pergi khotbah lagi. Mereka bilang engkau bisa mati. Engkau segera. Saya tidak tahu itu apa gegar otak. Saya cuma tahu saya masih ada otak. Saya harus berkhotbah. Kedua kali saudara-saudara di Surabaya. Malam-malam saya sudah khotbah 5 kali. Saya geletak di tengah jalan. Akhirnya seorang, kamu Patong ya? Saya tuh lihat-lihat siapa ini. Seperti pernah kenal orang itu. Sudah gegar otak. Akhirnya bertahu pendeta yang murid saya. Dia mengatakan saya juga pakai sepeda motor lewat. Waktu lihat banyak orang saya bilang, biar aja. Siapa ini saya tidak tahu. Tapi pikir-pikir tidak enak. Mungkin orang yang saya kenal. Ini karena waktunya keluar dari gereja. Maka dia balik lagi rung. Loh Stephen Tong. Maka dia berhenti baru menolong saya. Saudara-saudara. Kenapa? Karena urusanmu bukan urusanku. Urusanmu. Sedikit sekali orang yang mempeduli orang lain. Selama hidup saya bersyukur kepada Tuhan. 1 kali lagi mobil saya tabrak. Jangan memberi kesan saya selalu tabrak ya. Ya, seluruh hidup ratusan ribu kali. Cuma berapa kali ini saja. Meskipun 1 kali pun sudah boleh masuk surga. Tapi sekarang belum. Waktu mobil terbalik di porong. Mobil meluncur di tengah jalan. Separuh di atas sungai, separuh di belakang sini. Tapi karena beratnya di sini, sehingga belum masuk ke dalam sungai. Waktu itu, sebagian di darat, saya cari anak saya laki-laki hilang. Saya bercilaka mobil balik, anak 3 ada. Yang 1 tidak ada. Lalu saya cari lagi. Itu mobil terbalik di tengah-tengah kaca depan. Sama kap yang depan itu ada lengkungan gini. Dia terjepit di tengah. Karena terbalik.
Ya, saudara, tidak bisa bayangkan, ya sudah, saya tidak jelaskan. Di tengah-tengah ini kaca, ini cup. Waktu terbalik ada lengkungan begini, dia jepit di situ. Lalu saya keluarkan dia. Waktu keluarkan dia, seluruh kepalanya sudah darah. Tapi bukan tempat yang paling penting. Darah-darah lecet-lecetan dari bertangan. Waktu itu semalam jam 11.45 kira-kira. Lalu saya pikir bagaimana ya. Malam ini mau bawa kemana? Rumah sakit di mana? Ada satu mobil berhenti cukup besar. Lalu orang itu turun bawa sekeluarga saya. Berapa orang? Naik mobil dia pergi ke dekat di tengah-tengah Sidoarjo dan itu Gempol. Di situ ada rumah sakit. Nah saudara-saudara, di dalam hidup saya, satu kali yang bikin saya tersentuh hati, ada orang Islam yang hatinya baik, mau menolong orang, tidak tahu dia Kristen atau Islam, tapi dia tahu bangsanya, sukunya lain. Nah saudara-saudara, hal-hal seperti ini membentuk pengertian kita dalam masyarakat. Yours is yours, mine is mine. Kadang-kadang bicara dengan pengertian yours is yours, mine can also be yours. Nah ini keempat. Macam pertama adalah Trinitas. Macam kedua masyarakat biasa. Macam ketiga adalah sifat perampok. Nah macam keempat teladan Yesus Kristus. Engkau adalah engkau. Milikmu adalah milikmu. Aku bukan engkau, tapi milikku juga adalah milikmu. Yesus Kristus memberikan darahnya kepada kita. Yesus memberikan nyawanya kepada kita. Yesus memberikan hidup kekal kepada kita. Yesus memberikan jalan menuju ke surga kepada kita. Yesus memberikan jatah di surga bersama dengan Bapa kepada kita. Barang siapa yang mati beserta Kristus akan bangkit beserta Kristus, akan menjadi raja menghakimi seluruh dunia beserta Kristus. Yours is yours, mine is also become yours. Ini 4 mentalitas. Dari ayat yang ke-9 dan ke-10 kita mendapatkan pelajaran yang banyak. Dan hari ini baru kita bicara dan sudah baca ayat 11 sampai 14 tadi. Tapi saya tidak waktu untuk menjelaskan. Saudara makin dengarkan firman Tuhan, makin merasa begitu limpah, begitu penting ajaran di dalamnya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Khususnya pasal ke-17. How the Son prayed to the Father. How the great shepherd of the church make intercession before Father. How the only mediator asked God to forgive and give us the unity in His intercession prayer. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau berdoa untuk umat-Mu. Engkau berdoa untuk kaum pilihan-Mu. Engkau juga berdoa bagi mereka yang mendengar Injil dan percaya kepada-Mu. Engkau tidak berdoa untuk dunia, karena dunia bukan milik, tetapi milik-Mu adalah dipilih, dipredestinasikan, dicari dan diselamatkan oleh Yesus Kristus yang pernah datang, firman menjadi daging, pernah memecahkan tubuhnya di atas Golgota, mencurahkan darahnya di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya di atas mezbah yang suci sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagai seorang yang menjadi pengantara, sebagai seorang yang menjadi imam besar di tengah-tengah Allah dan manusia. Kami bersyukur kepada-Mu karena kami milik Tuhan dan Tuhan milik kami. Sebab kami bersatu di dalam Tuhan seperti Kristus dan Bapa satu adanya. Semua khotbah yang sudah disampaikan Tuhan disimpan baik-baik di dalam hati manusia. Beri kekuatan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin.